Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik berdoa agar ilmu kita bermanfaat, berberkah dunia dan akhirat. Kembali lagi dengan Bapak Selamat Abdurrahman pada mata pelajaran matematika wajib dan pada pembahasan statistika. Kali ini kita akan membahas menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi, histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Langsung saja, tabel distribusi frekuensi. Data yang diperoleh dari penelitian yang masih berupa data acak, yang dapat dibuat menjadi data berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu atau data berkelompok. Daftar yang memuat data berkelompok disebut dengan distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini digunakan pada data yang berkelompok. Bagian-bagian dalam distribusi frekuensi itu ada kelas-kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, ada titik tengah, ada interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Yang pertama, kelas-kelas. Kelas-kelas itu adalah kelompok nilai data. Jadi di dalam sebuah data itu ada kelas-kelasnya. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas ini ada terbagi menjadi dua. Ada batas kelas yang batas semu dan batas kelas yang nyata atau yang bisa disebut dengan tepi kelas. Jadi batas kelas itu adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Dalam artian ini batas semuanya atau batas yang bukan nyata. Kemudian ada tepi kelas atau batas nyatanya. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Misalnya kelas 12 MIA 1 dengan kelas 12 MIA 2 berdampingan atau bersampingan. Penyekatnya adalah sebuah dinding. Nah, dalam dinding itu batas kelasnya itu adalah permukaan dari dinding. Sedangkan tepi kelasnya itu adalah tengah-tengah dari dinding tersebut. Dinding kan mempunyai diameter. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah tepi kelasnya. Untuk mendapatkan tepi kelas itu ada dua. Yang pertama batas bawah. Mohon maaf di sini harusnya dikurang. Batas bawah dikurang dengan 0,5 dan batas atas ditambah dengan 0,5. Ini tergantung seberapa teliti dalam membuat tabel tersebut. Bisa juga di sini 0,05 atau lebih atau 0,005. Selanjutnya ada titik tengah. Titik tengah itu adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Kemudian interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Rumus dari titik tengah kelas itu adalah setengah batas atas ditambah dengan batas bawah. Selanjutnya, panjang interval kelas atau lebar kelas. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Kemudian frekuensi kelas. Frekuensi kelas itu adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tersebut. Selanjutnya, menyusun distribusi frekuensi atau menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data mentahnya dulu. Kemudian, menemukan jangkauannya atau rank dari data tersebut. Jangkauan itu adalah nilai tertingginya yang dikurang dengan nilai terendahnya. Di sini ada dua rumus. Yang rumus pertama adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Kemudian ada juga yang mengatakan rumusnya adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah ditambah dengan 1. Kemudian tentukan kelas atau kelompok atau banyaknya kelas. Menentukan banyaknya kelas itu ada dua. Ada yang menggunakan sebarang mau berapa banyaknya kelasnya, ada juga yang menggunakan rumus, yaitu misalnya K itu adalah banyaknya kelas tersebut sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N. N itu sebagai banyaknya frekuensi atau banyaknya subjek. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas atau di sini lambangnya adalah I. Rumusnya itu adalah I sama dengan jangkauan atau rank tadi dibagi dengan banyaknya kelas. Terus yang kelima, menentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Dan yang keenam, menentukan titik tengahnya. Dan yang ketujuh, menulis frekuensi kelasnya. Contohnya adalah nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 MA dapat dilihat di bawah ini. 65, 51, 78, 90, 67, 69, 80, 58, dan seterusnya. Untuk memudahkan, buatlah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tersebut. Caranya tadi yang pertama adalah urutkan. Urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Di sini kita dapat dengan mudah menentukan mana nilai yang tertinggi, mana nilai yang terendah. Kemudian cari ranknya atau jangkauannya. Tadi sudah didapat nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Kemudian masukkan angkanya. 100 dikurang dengan 44 ditambah dengan 1 sama dengan 57. Atau cara yang lain tadi 100 dikurang dengan 44 sama dengan 56. Kemudian tentukan banyaknya kelas. Di sini Bapak menggunakan cara yang seberang. Misalnya 6. Mau banyaknya kelasnya 5 terserah mau berapa. Mau 6 atau 7 terserah. Tapi kalau menggunakan rumus tadi dapatnya adalah 6, berapa gitu. Sini Bapak menggunakan yang seberang aja 6. Terus tentukan panjang interval kelasnya. Tadi jangkauannya sudah diketahui adalah 57 di atas tadi, atau ranknya tadi adalah 57. Terus banyaknya kelas tadi misalkan adalah 6. Untuk menentukan panjang interval kelas adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. 57 dibagi dengan 6 sama dengan 9,5. Bulatkan ke 10. Terus menentukan tepi bawah dan tepi atas. Batas bawah itu dikurang dengan 0,5. Mohon maaf di sini adalah kurang, dan batas atas ditambah dengan 0,5. Itu untuk menentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Kemudian menentukan titik tengah. Tadi rumusnya sudah ada, dan menuliskan frekuensinya. Di sini adalah tabel dari data acak tadi. Banyaknya kelas adalah 6. Dari data ini nih 1 2 3 4 5 6. Sebenarnya bisa juga menggunakan 10 kelas 100 sampai 0, tapi yang dari 0 sampai 40-nya tidak terpakai karena dari soal tadi tidak ada yang mendapatkan nilai antara 0 sampai dengan 40. Banyaknya kelas adalah 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian panjang interval kelasnya adalah 10. Caranya adalah tepi bawah kelas interval yang kedua dikurang dengan tepi bawah kelas interval yang pertama. Jadi ini misalnya ada 50,5 dikurangkan dengan 40,5 dapatnya 10. Atau bisa juga menggunakan interval kelas. Batas bawah dari interval kelas kedua dikurang dengan batas bawah dari interval kelas pertama, atau yang dari sini batas bawah dari interval kelas berapapun dikurangkan dengan batas bawah dari interval sebelumnya, dapatlah 10. Kemudian menentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Dari 50 ke 51 kan ada nilainya yaitu 1. Apabila ada siswa yang mempunyai nilai 50,4 misalnya, karena membingungkan, jadi gunakan tepi bawah dan tepi atasnya. Cari dulu tepi bawah dan tepi atasnya, yaitu dengan batas bawah dikurangkan dengan 0,5 dapatnya 40,5, dan batas atas ditambahkan dengan 0,5 dapatnya 50,5. Begitupun dengan kelas-kelas berikutnya. Jadi tidak ada sela-sela antara 50 ke 51 ini, antara 60 dan 61. Kemudian menentukan titik tengah. Bisa menggunakan tepi atas ditambahkan dengan tepi bawah dibagi dengan 2, atau bisa juga menggunakan interval kelas. Batas atas dikurang dengan batas bawah dibagi dengan 2. Hasilnya sama, dapat tepinya adalah seperti ini. 45,5. Frekuensinya melihat dari tabel acak yang sudah diurutkan tadi, kita bisa menentukan bahwa 41,5 tadi ada satu orang yang mendapatkan yang masuk ke dalam kelas ini. Kemudian yang dapat 51 sampai 60 itu ada 6 orang dari tabel acak tadi. Kemudian selanjutnya histogram, poligon, dan ogive. Histogram itu adalah diagram kotak yang lebarnya itu menunjukkan panjang interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, serta tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain dengan ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Jadi histogram itu menggunakan tepi bawah dan tepi atas, sedangkan poligon frekuensi itu menggunakan nilai tengahnya atau titik tengahnya. Kemudian ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif itu adalah frekuensinya itu dari kelas pertama sampai kelas terakhir itu selalu naik atau ditambahkan sampai ke jumlahnya.
Contohnya dari tabel tadi, atau dari contohnya sebelumnya tadi, histogramnya seperti ini. Jadi garis vertikalnya itu adalah frekuensinya sebagai tingginya, dan ya garis horizontalnya itu adalah nilainya. Di sini menggunakan tepi kelasnya 40,5, 50,5, 60,5, 70,5, 60,5 sampai 100,5. Dan perseginya itu adalah berdempetan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Ini adalah frekuensinya, tingginya tadi kelas yang pertama tadi adalah 1, kelas kedua 6, dan seterusnya. Apabila menggunakan poligon itu kelas pertama 45,5. Jadi nanti titiknya di sini, terus kelas kedua 55,5, titiknya di tengah-tengah juga, dan dibuat sebuah garis nyambung dari kelas pertama ke kelas kedua sampai kelas yang terakhir. Disambung antara titik tengahnya jadilah seperti ini. Ini menggunakan poligon frekuensi. Bisa juga digabung antara histogram dan poligon frekuensinya. Jadi seperti ini. Poligon frekuensi menggunakan titik tengah, sedangkan histogram itu menggunakan sebuah grafik balok dengan tepi bawah dan tepi atas, dan garisnya berdempetan antara kelas yang pertama dengan kelas yang kedua sampai kelas yang terakhir. Ya. Selanjutnya OGF di pertemuan di lain hari. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun kalian menggapai cita-cita, kunci utamanya adalah guru. Mau kamu jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi perawat, ataupun mau menjadi apa, mau jadi pengusaha, kalau tidak ada guru, bagaimana kalian mengejar cita-cita kalian tersebut? Guru yang pertama itu adalah orang tua kalian. Orang tua kalian mengajarkan berbicara, mengajarkan berkata-kata, mengajarkan berjalan. Satu patah kata yang keluar dari orang tua kita, dari guru kita, maupun dari teman kita, itu adalah pelajaran. Jadi mereka sudah mengajarkan kepada kita, artinya dia itu adalah sebagai guru kita, walaupun hanya satu kata, walaupun teman, ya kan? Dan kata itu bermanfaat bagi kita. Maka dari itu hormatilah orang-orang yang mengajari kita, orang-orang guru-guru kita, orang tua kita. Salah satu ulama mengatakan, orang yang tinggi adab walaupun kurang ilmu lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab. Kata salah satu alim ulama, yaitu almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu mengatakan, kata beliau, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau berilmu pun iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Maka dari itu, pesan Bapak yang terakhir itu jaga adab terhadap orang tua, terhadap guru-guru kita, terhadap orang-orang yang telah mengajarkan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.